يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, menyambung kajian kita pada bulan yang lalu. Waktu itu kita ingin lebih mengenali pribadi Nabi kita, khusus lewat doa-doanya. Kepribadian seseorang itu bisa diketahui melalui doa-doa yang sering dipanjatkan kepada Allah. Kalau orang itu materialistik, pasti doanya itu pengen sugih, jaluk sugih. Tidak bisa dipungkiri itu. Yang kita kaji doa Nabi yang diriwayatkan Imam Tabrani, sudah dihafal semua ya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan wa tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'i. Turun hafal ya. Melalui doa ini ya, kita itu bisa tahu Nabi junjungan kita, guru agung kita itu sangat mementingkan ketentraman batin dalam hidup. Kalau hati itu sudah tentram ya, segalanya itu ngikut. Sebaliknya kalau hati itu tidak tentram, semuanya hilang. Itu loh yang tempo hari kita kaji hadis terkenal, dalam diri seorang itu ada segumpal darah, kalau insoluhat soluhat kulluh, semuanya baik, kalau buruk cuma buruk, hati itu. Kadang Nabi memakai doanya Nabi Musa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Itu kan minta dadanya dilapangkan. Atau yang lebih terkenal doa yang dari Nabi sendiri, hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Saya mohon perlindungan darimu ya Allah dari hati yang gundah, dari hati yang sumpek. Hazan itu sedih. Yang akan kita kaji sekarang ya, masih terkait mengenali pribadi Nabi ya. Kenapa sih kok kita tertarik dengan pribadi Nabi? Kalau kita baca surat Ali Imran 31 ya, kan kita ini disuruh mengikuti Nabi. Tandanya orang itu cinta Allah, dia rajin meniru perilaku Nabi, ya ibadahnya, ya muamalahnya. Ali Imran 31 itu mengatakan, Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu betul-betul cinta Allah, fattabi'uni, ayo ikuti aku. Niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau sudah mengikuti aku, niscaya Allah mencintai kamu, mengampuni dosa-dosa kamu, karena Allah itu zat yang pengasih penyayang, pengampun dan pengasih penyayang, ghafurur rahim. Kita ini kadang-kadang ya kelemahan kita, cintanya Allah ya, betul, tidak diragukan itu.
Tapi kerajinan kita mencontoh perilaku hidup Nabi itu masih minimalis. Yang wajib selalu kita tunaikan dengan baik. Nah, yang sunnah itu yang kita lemah. Padahal selalu saya katakan orang itu kalau rajin ya, yang sunnah, yang wajib itu dijamin pasti bagus. Tapi kalau dibalik enggak. Banyak orang rajin wajib, tapi sunnahnya itu lemah. Puasa Ramadan kita mesti puasa apa enggak? Oh mesti, wajib Pak, rukun Islam Pak. Tapi Senin Kemis, Nabi Daud, hari putih, sunnah yang lain lah lemah gitu. Enggak boleh terjadi. Kemudian yang lalu saya juga mengingatkan agar kita itu disenangi Allah ya. Sampai tingkat dipuji Allah. Dipuji itu kan berarti disenangi. Kita ini disuruh banyak memuji Nabi. Saya ingin tanya, amalan bersolawat 100 kali sesudah maghrib dan sudah subuh itu sudah diamalkan? Gini loh, dasar hadisnya apa? Kita berselawat 1 kali kepada Nabi, itu Allah berselawat 10 kali kepada kita. Bayangkan ya, dipuji Allah sampai 10 kali. Itu loh yang Nabi sujud syukur lama banget, sahabat-sahabat sampai heran ada apa itu. Setelah ditanyakan betul sujud syukur, lah kok lama? Saking senangnya hatiku, kata Nabi. Ada apa? Jibril barusan membisikkan ke telingaku mengatakan kalau ada orang berselawat pada kamu 1 kali aja Muhammad, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Nah, muncul amalan habis maghrib, habis subuh ya, itu baca perintahnya sholawat dulu, surat Al-Ahzab 56 ya. Saya biasa memakai pendahuluan ta'awud karena bukan awal surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, setelah itu sholawat 100 kali. Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Sudah 5 kali. 10 menit selesai itu. Kalau ini kita amalkan, nanti coba dirasa-rasakan ya. Yang selama ini kalau kita berdoa itu jarang dipenuhi Allah. Begitu mengamalkan ini, kita merasakan doa-doa kita itu banyak dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan dikomentari tak jajari ya, masuk Gusti Allah dijajal. Bismillah, abtadi'u binafsi. Bismillah, saya mulai. Jadi sholawatnya singkat, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Ya Allah, berilah kebahagiaan kepada Muhammad. Alaihi itu kan domir dari Nabi Muhammad. Ada yang tanya, kalau saya baca lengkap gimana? Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Silahkan. Tapi tuntunan yang saya terima itu Allahumma sholli alaih. Pokoknya berbanyak sholawat. Oke. Yang akan kita kaji malam ini agar kita itu lebih dekat dengan Nabi, lebih tahu kelebihan beliau, kemudian kita lebih mencintainya. Nabi itu menurut sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya,
Beliau diberi keutamaan kelebihan Allah itu dalam 6 perkara. 6 perkara ini hanya Nabi kita yang punya. Ada yang tanya, loh Nabi itu apa ada yang dilebihkan satu dari yang lain? Ada. Ya ini buktinya yang akan kita kaji. Dasar ayatnya silakan dibuka Al-Baqarah 253. Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu, rusul itu jamak rasul. Rasulun, rasulani, rusulun. Para rasul itu kata Allah faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebagian aku beri kelebihan dari yang lain itu. Nah, Nabi kita oleh beliau sendiri diterangkan, aku ini punya 6 kelebihan. Saya baca hadisnya ya. Fuddiltu alal anbiya bisitin. Saya diberi kelebihan oleh Allah dibandingkan nabi-nabi yang lain pada 6 perkara. Pertama, utitu jawami al-kalim. Saya baca dalam tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, Jawami al-Kalim itu pengertiannya diberi mukjizat berupa Quran. Jadi Jawami al-Kalim itu kalau kita terjemahkan kalam yang multi sempurna. Jawami, kalau istilah balaghahnya jami' manik itu. Loh gitu aja kok dianggap kelebihan. Nanti kita bandingkan mukjizat yang berupa Quran dengan mukjizat lain itu bedanya di mana. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Aku ini nabi yang ditolong Allah, punya wibawa yang tinggi sampai musuh-musuhku itu takut dengan aku. Belum ketemu Nabi itu sudah takut. Nusirtu birru'bi. Kenapa kok sampai punya gesah wibawa demikian tinggi? Nanti kita kaji. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan kepadaku ghanimah. Ghanaim itu jamak ghanimah, rampasan perang. Nabi sebelumnya tidak ada yang boleh menikmati rampasan perang. Masuk semuanya ke Baitul Mal. Nah, kenapa Nabi kita diberi kelebihan boleh mengambil ghanimah? Nabi kita itu dikenal jangankan ghanimah ya, diberi sesuatu hadiah oleh seseorang itu dikembalikan lagi diberikan kepada orang lain. Berarti kalau dapat ghanimah juga dikembalikan kepada umat itu Nabi kita. Yang keempat, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi, tanah itu suci dan tempat sujud. Bapak Ibu kalau pernah ke Mekah, ke Madinah ya, sering melihat di sana kalau azan dikumandangkan dari masjid, kita terburu-buru datang ke masjid, masjid sudah penuh. Jamaah melimpah di luar itu sholat seadanya di mana? Di jalan-jalan itu sholat tanpa alas, Pokoknya kering, jelas tidak ada najis, ya sudah sujud situ. Itu kelebihan Nabi kita, bisa sujud dimanapun itu. Yang kelima, wah ini hebat ini. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku ini satu-satunya nabi yang diutus untuk semesta. Kenapa saya katakan hebat ini? Kalau kita punya nabi seperti ini ya, jangan dibanggakan saja lah. Kita gimana umatnya? Pola pikir kita itu kesemestaan apa golongan? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas.
Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk semesta. Jadi semua manusia di dunia ini itu umatnya Nabi. Makanya Nabi itu mengajarkan walaupun mereka diajak Islam tidak mau, disantuni dengan baik. Didakwai sudah nggak berhasil, ya sudah, lakum dinukum waliyadin itu. Bukan dimusuhi, bukan. Yang terakhir, wa khutima biyan nabiyun. Saya ini dijadikan penutup semua nabi. Jadi jangan percaya ada nabi padahal nabi kita Muhammad itu sudah tiada, tidak ada. Hadisnya apa? La nabiyya ba'di. Sudah tidak ada lagi nabi sesudahku itu. Tempo hari di Jakarta, Lia Eden itu mengaku nabi juga itu. Kalau Ahmadiyah yang jalur Qadian itu mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Kalau yang Lahore itu hanya mengatakan reformer, mujaddid, masih bisa kita tolerir asal jujur mereka itu. Tapi orang Muhammad Ahmadiyah itu antara ucapan dengan buku-buku yang mereka ajarkan itu berbeda. Sehingga ada yang mengatakan Lahore Qadian sama saja. Kenapa saya mengatakan kalau hanya reformer mujaddid itu bisa ditolerir? Karena ada hadis. Setiap 100 tahun sekali, 1 abad, kata Nabi kita, Allah itu memunculkan mujaddid, reformer. Bukan membawa agama baru, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada agama Islam itu. Umpamanya takhayul, khurafat, bid'ah itu. Kita tidak tahu apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk reformer, masih perlu ada kajian. Oke, kita kembali ke pertama. Utitu jawami al-kalim. Aku diberi mukjizat Quran. Quran itu ya bedanya sebagai mukjizat dengan mukjizat yang lain. Kalau mukjizat sebelum Quran itu sifatnya fisikiyah, material, dan ghairu ilmiah, sulit diterima oleh akal, enggak ilmiah. Nah, kalau Quran itu beda. Justru Quran itu mukjizat satu-satunya yang sifatnya ilmiah, rohaniyah, non fisik, immaterial. Tolong ambilkan Quran, Pak. Yang cilik agak gedean itu. Ini kita di sini. Oh ya. Ini Quran. Yang disebut mukjizat itu apa yang Bapak Ibu saudara lihat berwarna hijau dan kuning ini? Bukan. Kalau yang hijau yang saya pegang ini fisikiyah, jismiyah. Dari wong Jawa wadakiyah. Mukjizat itu isinya immaterial. Mukjizat itu apa tuh? Mukjizat itu sesuatu yang bisa melemahkan lawan. Fungsi mukjizat yang pokok 2. Pertama, berfungsi menunjukkan bahwa yang punya mukjizat itu utusan Tuhan. Yang kedua, mukjizat sebagai senjata menghadapi lawan. Nabi Musa ya, itu punya mukjizat tongkat, stick. Itu kan material, fisik. Gimana mukjizatnya? Tongkatnya dipukulkan ke laut, summa auhayna ilaika anidrib bi asaqal bahra fanfalaqal bahra. Kuwahyukan kepada kamu Musa, cepat pukulkan tongkatmu ke laut, niscaya akan pecah menjadi jalan raya.
Gimana bisa menerima itu? Di lembah Muqaddasi Tua terjadi dialog Nabi Musa dengan Allah. Ma biyaminika ya Musa, yang di tangan kananmu itu apa Musa? Hadza asaya, ini tongkatku Tuhan. Coba kamu lemparkan. Begitu lempar, ya hayatan tas'a, ular naga yang besar. Nabi Musa lari terbirit-birit. Jangan lari, ambil, pegang itu ular. Akan kukembalikan menjadi tongkatmu lagi. Ya apa carane nampa itu? Ghairu ilmiah. Memang sifat mukjizat sampai bentuknya ini disesuaikan dengan kondisi zaman. Nabi yang punya itu hidup. Waktu Nabi Musa itu yang diandalkan kan sihir itu. Sihir itu di atasnya ya mukjizat. Kalau sihir itu di bawahnya apa ya? Sulapan. Kalau dibalik palsu itu. Jadi jenis-jenis keanehan itu ya. Yang puncak itu mukjizat. Di bawahnya itu karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sering kita sebut dengan waliullah itu. Tapi saya selalu berpesan jangan mudah-mudah menyebut seseorang itu wali. Saya pernah belajar ilmu tasawuf itu ada penjelasan la ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali itu ya cuma wali. Yang tahu waliullah ya waliullah. Yang tahu orang pandai. Lah wong wali murid kok bisa bilang dia itu waliullah, nggak bisa. Biasanya kalau sudah yang bisa aneh-aneh itu, lah itu waliullah. Begitu sudah ndak sholat, kok dia ndak sholat? Oh sholat Pak, cuma kita ndak tahu. Beliau itu wali, kok ono nabi ya ketok kok salate. Terus ngekei nomor apa itu? Nomor judi itu. Ah ini waliullah itu. Nah, wali itu diberi karomah. Nah, di bawah karomah ini maunah. Kalau maunah itu diberikan pada siapa saja yang dikehendaki. Kita dapat kecelakaan ya. Menurut akal sebenarnya kita itu mati, tapi kita selamat. Itu namanya maunah. Aku gak ditulung Gusti Allah, kira-kira wis gak ono. Itu maunah. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah itu. Lah di bawah maunah ini ada sihir, aneh juga itu, melalui jin. Nah, di bawah sihir ya sulapan itu. Sulapan itu aneh. Tapi setelah diberitahukan triknya menjadi tidak aneh itu. Jadi barang yang aneh itu bertingkat-tingkat. Kan sudah mukjizat, hanya Nabi yang punya yang bisa itu. Nah, kenapa Quran itu kok dibuat beda? Sifatnya ilmiah, ruhaniyah, tidak jismiyah. Allah itu ingin mengekalkan mukjizat ini sampai akhir zaman. Tidak boleh Nabi terakhir mukjizatnya hilang. Lah kalau mukjizat Nabi Muhammad itu dibuat seperti mukjizat sebelumnya, habis. Ya Pak. Kalau mukjizat Quran itu fisiknya ini dicuri orang, dibakar, habis itu. Yang disebut mukjizat Quran itu kan isinya itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal antum min muddakir. Sungguh aku telah buat, kata Allah, Quran itu mudah diingat, mudah dihafal.
Kenapa sih kamu tidak ngambil pelajaran ini? Jadi kalau saya berandai-andai ya, terjadi musibah, malapetaka besar, semua mukjizat, semua kitab suci bukan mukjizat, itu terbakar habis. Dapat dipastikan yang bisa mengembalikan persis seperti aslinya itu hanya orang Islam. Karena banyak yang hafal Quran. Gak percaya, ayo bakar-bakaran wis, ayo. Mulai apa? Mulai Injil, mulai Taurat, mulai Zaburnya, mulai Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Samar Vedanya, Tripitakanya orang Buddha itu, ayo dibakar itu. Bisa mengembalikan aslinya, hebat. Atau kalau kita mau ngukur gampang, kita merasa punya IQ itu setingkat Einstein 200, hebat. Berani bisa menghafal Jaridah Jawa Pos. Jaridah itu koran, surat kabar. Saya tidak yakin. Hafalkan berapa minggu ayo wis. Kena iklan mini ini mumet. Suruh nulis persis nggak mungkin. Tapi kalau Quran itu mau pesan berapa? Karena ini bukan fisikiyah ya, tidak melekat dengan fisiknya Nabi. Kalau mukjizat sebelumnya itu begitu yang punya nabinya meninggal ya sudah hilang. Nah, kita sekarang berandai-andai, kita ikuti keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebenarnya punya keyakinan tongkatnya Nabi Musa itu masih ada, tersimpan di Solomon's Temple, Haikal Sulaiman, kuil Sulaiman. Nah, kuil Sulaiman ini diyakini mereka ada di sekitar Baitul Maqdis, masjid suci kita ketiga itu di Yerusalem. Mereka bongkar-bongkar itu. Untung PBB UNESCO melarang, enggak, sudah roboh itu. Sekarang pun ya sudah rapuh keadaannya itu. Mereka punya keyakinan kalau bisa menemukan Haikal Sulaiman, ditemukan lagi tongkatnya Nabi Musa, akan kembali menjadi bangsa yang besar, yang jaya itu. Katakan betul keyakinan itu. Tongkat ditemukan. Kalau yang memukulkan tongkat ini bukan Nabi Musa ke laut sampai ceklek tidak terjadi apa-apa. Katakan yang memukulkan itu Simon Peres. Ya, Simon Peres itu, Yahudi itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Quran ini ya, kita amalkan persis seperti Nabi mengamalkan, akan punya dampak sama itu. Itu hebatnya Quran itu. Jadi tidak usah nunggu Nabi itu. Pakai Quran ini. Kan Nabi yang mengatakan, aku cuma meninggalkan kepada kalian itu 2 perkara. Kujamin walaupun 2 perkara, ma ini tasomtum ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada. Lan itu tidak akan, tadilu kamu sesat, abada itu selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Berarti kan kalau kita amalkan akan terjadi seperti Nabi mengamalkan Quran itu. Cuma kita ini kurang bersyukur dengan mukjizat Quran ini. Ya diwaca, bahkan dihafalno, tapi gak diamalno. Ingin contoh yang kecil. Kecil dalam arti yang sering kita langgar. Sebenarnya besar, kita sepelekan. Salat itu kalau menurut Quran, alal mu'minina kitaban mauquta, diwajibkan pada orang beriman dengan ketentuan waktu-waktu yang sudah diatur, tentukan, tidak boleh dirubah. Tapi kenapa kita ngerubah-ngerubah? Subuh itu jam berapa? 4:04. Dan Allah tahu yang paling membuat orang tidak subuh tepat waktu itu karena senangnya tidur itu. Panggilannya ditambah, as-sholatu khairum minan naum, ya toh? Salat itu lebih baik dari tidur.
Ya kita mendengar, wong kita nyetel HP kok. Jadi sebelum tidur jadi setel itu. Jam 4 kurang seperempat bunyi, dengar azan. Lah karena ngerti azan harus ditirukan, ditirukan Pak itu Pak. Bahkan ketika dengar as-sholatu khairum minan naum, karena masjidnya itu dekat rumah itu loh. Tidak cukup ditirukan as-sholatu khairum minan naum, ada yang menjawab sodaqta wa barorta wa ana dzalika minasyahidin. Kau betul muadzin, kau telah berbuat baik. Saya termasuk orang yang menyaksikan benarnya seruanmu itu. Hebat Pak jawabannya itu. Lah kok gak tangi toh Pak? Tidur lagi. Makanya kalau ada pertanyaan limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum, itu Amir Syakib Arslani itu loh yang ngarang kitab itu. Kenapa orang Islam itu kok mundur, umat lain tuh maju? Karena kita tuh meninggalkan Quran. Oh iya, saya sering merasa ngenes itu apa tuh? Sedih kalau saya diminta khutbah Jumat. Saya sudah naik ke mimbar, uluk salam, jamaahnya itu belum sampai separuh Pak. Ngenes saya gitu. Tapi di sini kan enggak tuh ya. Cut nyatin. Tapi biasanya podo biasanya. Padahal pertama Quran itu mengingatkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kalian disuruh sholat Jumat, bercepat-cepatlah untuk mendatangi. Wadarul baik, tinggalkan duniawi itu, toko, kantor, apalagi gitu, pasar, tinggalkan. Kalau hadisnya, barang siapa mendatangi sholat Jumat, kedahuluan imam naik mimbar, uluk salam, itu sudah tidak dicatat oleh para malaikat dalam presensi hadirnya itu. Ya ibarat orang kuliah hanya dapat ilmu tapi catatannya dosen kosong, tidak ada dia. Itu. Wis telat ngono iki kadang yo ngantuk, ya Allah. Lengkap tenan wong iki ya. Ini tidak boleh terjadi. Akhir-akhir ini sering saya menjumpai seperti itu. Saya tidak sebut tadi khutbah di mana ya, wujudnya besar banget. Sampai diundur mulainya khutbah itu. Kok ya cik tetap gitu. Saya sudah naik ke mimbar uluk salam, cik separuh, ya Allah gitu. Gitu. Dan gitu bukan sekali dua, mulai dulu gitu. Oke lah, jadi ayo kembali kepada Quran. Quran itu mudah dihafal, mudah diingat, karena ingin dikekalkan oleh Allah sampai hari akhir itu. Berbahagialah kita umat Muhammadi yang masih mempunyai mukjizat Nabi kita itu, Al-Quran itu. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, di hari kiamat akan mendatangi kamu bisyafa'ah, dengan memberi pertolongan pada kamu. Oh ya, saya mumpung ingat, masih diamalkan sampai sekarang. Setiap malam, ya bisa habis maghrib, bisa habis isya, kalau kelupaan atau terhalang diganti setelah subuh membaca surat Al-Muluk.
Kalau saya ngamalkan itu, saya kalau tadarus tiap hari itu membaca yang bukan Al-Muluk, kemudian Shadaqal Azim saya sambung dengan Al-Muluk. Karena saya baca hadisnya apa? Nanti akan memberikan syafaat saat kita di alam barzah. Ketika kita menghadapi mungkar dan nakir, kita akan mendapati teman. Kalau perempuan ya perempuan, laki-laki, yang dia menyatakan ketika kita tanya, man anta, siapa anda sebenarnya? Saya ini bacaan Qur'anmu ini. Mungkar nakir marah-marah dengan dia. Ngapain kamu di sini? Saya menemani dia. Tugasmu mau menanyai itu? Silakan ditanyai. Saya menemani. Ini yang sepuh-sepuh perlu Pak itu Pak. Kan tidak lama lagi ya Pak. Tidak lama lagi. Jangan dianggap proses di alam barzah itu gampang, sulit. Tapi kalau orang yang ahli baca Quran, insya Allah aman itu. Mari kita wiridkan. Wirid itu kumpulan zikir ya. Tiap hari itu baca Al-Quran. Tiap hari itu baca Al-Quran, zikir. Masih ingat tingkatan zikir tertinggi sholat, kedua membaca mempelajari Quran, seperti sekarang ini zikir. Baru yang ketiga itu kalimah-kalimah thayyibah. Kita lebih senang kalimah thayyibahnya yang tingkatan 3 ketimbang yang kedua, apalagi yang 1. Tasbih, tahlil, tamjid, takbir, takdis selalu kita lantunkan. Tapi baca Quran khusus kan jarang kita itu. Saya selalu memakai kata tadarus Quran itu perlu itu. Perlu dibiasakan. Kembali kepada utitu jawami al-kalim. Aku diberi mukjizat Al-Quran. Isinya ilmiah, mukjizat sebelumnya tidak ilmiah. Lalu saya berpikir gini, mukjizat itu senjata Nabi menghadapi lawan. Nah, mukjizat itu ditinggalkan kepada kita. Bagaimana kita menghadapi lawan? Kalau mukjizat kita itu sifatnya ilmiah, kuasai ilmu itu, kita akan jaya menang dengan siapapun. Sekarang ini kan ghazwul fikri Pak, perang pemikiran. Nah inilah sentral ilmu itu, sumber ilmu itu, yang luar biasa itu. Itu yang harus kita ambil itu. Kedua, wa nusirtu birru'bi. Aku diberi kelebihan, musuh-musuhku takut dengan aku itu. Kok bisa? Sebuah hadis yang sangat terkenal, populer, sering disampaikan para mubalik, saya juga sering menerangkan di sini. Kita ini menjadi tidak berwibawa ya. Gesah wibawa kita itu jatuh karena kita itu sudah mengidap penyakit al-wahnu. Hadisnya masih ingat? Di tengah-tengah para sahabat, Nabi tiba-tiba mengatakan, kalian nanti akan menghadapi sebuah era di mana kalian akan seperti tulang-tulang yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Tarik sana, tarik sini. Sahabat kaget langsung bertanya, aqalilun nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah era yang Nabi katakan itu kondisi kami kecil, sedikit, lemah? La bal antum katsirun. Enggak, kata Nabi. Justru kondisi kamu tuh besar, mayoritas. Walakinnakum kagusa isail. Cuma kualitas kamu itu seperti husa itu, untuk itu, buih air laut.
Buih air laut itu sebanyak apapun, jangankan diterpa, diterjang gelombang besar, riak-riak kecil ambiar itu Pak. Wong unduk itu. Sahabat kaget, kok bisa seperti itu Nabi? Asabtumul wahnu. Karena waktu itu nanti kalian sudah mengidap penyakit al-wahnu. Mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu penyakit al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rakus cinta duniawi, takut mati. Ini satu kesatuan. Orang kalau sudah senang duniawi itu mesti takut mati, Pak. Kalau saya kecilkan takut miskin. Sedekah dia enggak melarat. Pelitnya bukan main. Masya Allah. Sampai saya itu kalau sudah membaca rukun Islam yang 5 itu loh, saya kasihan dengan rukun yang disebut zakat itu. Ini paling disia-siakan. Haji itu kan berat ya, mahal. Antri loh orang itu, nggak sabar ngantri umroh. Tapi sekarang saya tanya, kalau zakat itu yang ngantri mustahiknya apa muzakinya? Mustahiknya, Pak. Lah itu. Malah saya pernah ingatkan teman-temannya, sampean itu PNS ASN golongan 4 ku dhuwur. Masa dhuwur wae lho? Ya apa golongan 5 lah wis mati ya. Iya ta? Kenapa Anda itu kok belum zakat? Dengan income Anda itu loh, fikih lah mengatakan zakat itu dikeluarkan setelah diambil untuk keperluan basic needs, keperluan pokok ya, untuk makan, untuk biaya anak sekolah, untuk ya keperluan kehidupan sehari-hari. Itu gaji saya golongan 4 itu saldonya dipotong basic need dikalikan 12 kan gitu fikihnya ya. Ketemunya masih di bawah nisab itu Pak. Nisab itu batas minimal harta yang dizakati itu. Kan 96 gram emas murni. Sekarang berapa 1 gram emas murni itu? Ya katakan 500, berarti berapa itu Pak? Kali setengah juta kali 96 itu. Nah saldo kita tiap bulan golongan 4 itu dikalikan 12 nggak nyampe. Oh alah. Jadi sampean itu minal fuqara wal masakin nah. Ngesak nih, saya kasihan gitu. Kalau saya ya sejak dulu tanpa menyalahkan fikih, malu sama Allah. Pokoknya dapat income, apakah gaji, apakah honorarium, apakah hadiah, apakah apa lagi. Pokoknya dapat income itu sebelum saya serahkan kepada istri, Bu. Loh, kok sebelum diserahkan? Nek wis diserahne gak iso balik. Itu hebatnya istri itu. Saya potong minimal, saya dulu belajar mulai 2,5%. Sayang istri saya enggak, saya ajak bisa untuk bukti itu, dikira saya ngibul. Saya ingin lebih dari 2,5%. Bertahun-tahun belajar, alhamdulillah bisa meningkat gitu. Masukkan kotak amal itu. Setiap tahun saya sudah tidak berpikir zakat. Itu zakat atau apa? Ya niat saya zakat. Ana ma'aladhoni abdibi kata Allah. Saya ini tergantung persangkaan hambaku itu. Punya kotak zakat. Kadang-kadang lucu, banyak pengeluaran bulan ini. Sehingga tidak nutut antara income dengan outputnya keluaran. Ya nggak apa-apa. Kita pinjami, kan tiap bulan ada income. Ada pemasukan, kita ambilkan. Kalau kita mau praktek seperti ini ya, saya sudah sharing ngomong-ngomong dengan teman-teman yang praktek itu
pengalamannya sama. Harta itu berkah, ditambah-tambah terus oleh Allah itu. Kan Quran yang berkata, ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu persembahkan untuk Allah, Allah itu pasti akan menggantinya itu. Lagi-lagi jangan dikomentari tak jajale loh sampai bledek tenan. Bismillah, saya mulai. Yang jujurlah kita dengan Allah itu. Yang menyuruh sedekah, menyuruh zakat itu Allah, pasti diganti. Enggak mungkin enggak. Cuma jangan ditagih. Waktunya, bentuknya apa itu hak prerogatif Allah. Kepastian digantinya jelas. Enggak mungkin tidak. Kalau ingin di backing Allah itu ya, laksanakan surat yang paling Bapak Ibu Saudara senangi baca dalam sholat itu, Al-Kausar itu loh. Inna syani'aka wal abtar, musuhmu akan kusirnakan. Itu kan janji Allah, ke backing kamu. Syaratnya ke atas sholatnya rajin, ke bawah wanhar, banyak berkorban. Itulah. Nabi kita itu ngajari kita gini loh. Ke atas, kalau Anda ingin disebut orang yang paling dicintai Allah, tegakkan sholat itu sebenar-benarnya. Di bawah, kalau kami ingin disebut manusia baik, coba diukur sejauh mana Anda itu sudah bermanfaat untuk orang lain. Itu yang diajarkan Nabi. Ke atas sholat, ke bawah itu santun, bermanfaat. Khairukum man anfa'ukum linnas itu. Oke. Wa ukhilat yal ghanaim, kita tinggalkan sebentar. Dihalkan bagiku ghanimah, ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura. Bumi, tanah dijadikan tempat sujud yang suci. Saya ingin mengkaji yang kelima. Saya tertarik ini. Aku diutus untuk semesta. Maka Nabi itu kalau dengan umatnya, kalau ndak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau ndak mengatakan ya ayyuhan nas, hei manusia, hei orang beriman, ya orang kafir, orang yang tidak beriman itu. Sekarang bandingkan dengan kitab suci sebelumnya itu, ya Bani Israel. Karena memang misinya kesemestaan. Lah sekarang yang jadi masalah, Nabi yang kita ikuti itu Nabi semesta. Kenapa pola pikir kita itu tidak kesemestaan? Yang mengenaskan tuh begini loh. Di negeri kita ini, para pemimpin kita, loh kok disebut pemimpin? Pemimpin itu penentu kondisi yang dipimpin. Ya toh? Al-imam khadimatu ummati. Pemimpin itu pelayan yang dipimpin. Sejahtera tidaknya ya tergantung pemimpin. Dulu saya beri contoh, bacaan imam sholat itu kan mempengaruhi juga kekhusyukan makmum itu. Nah, pemimpin di negeri kita ini tipologinya terbanyak itu masih level bawah, Pak. Padahal umat Islam pemimpin golongan. Untuk naik satu level pemimpin umat itu sudah susah. Sekarang saya tanya, siapa yang layak patut disebut pemimpin umat Islam Indonesia sekarang ini? Angel. Tapi kalau pemimpin golongan, siapa yang disebut pemimpin Nahdlatul Ulama? Ya Said Akhil Siraj. Siapa pemimpin Muhammadiyah? Ya sebut saja namanya, mudah itu. Padahal pemimpin umat itu masih rendah.
masih di bawah pemimpin bangsa yang sering kita sebut negarawan itu. Lalu sekarang cari negarawan aja susah kok. Maaf ya, sekedar contoh, tidak ada maksud apa-apa. Presiden itu masih disebut petugas partai loh Pak. Dah, tidak saya teruskan. Rawan, ya, masih petugas partai. Padahal pemimpin bangsa ini masih di bawah pemimpin dunia. Kita patut bersyukur memang pernah punya presiden pertama Soekarno disebut pemimpin dunia itu. Memang beliau orang hebat, orang cerdas. Gitu. Nabi kita itu masih di atas pemimpin dunia, pemimpin semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Mbok yao kita ini ya paling ndak ya menjadi pemimpin bangsa gitulah. Jangan pemimpin golongan, ini cirinya ya sulit kerjasama Pak. Saya itu kadang seperti orang ngelamun, umpama ya Muhammadiyah NU itu mau bersatu saja, wah geger Pak dunia ini. Tapi bagaimana bersatu? Masing-masing masih di bawah pemimpin yang golongan. Yang kata Allah likulli hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan bangga dengan golongannya sendiri-sendiri. Mendingan kalau pemimpin umat ini sudah mampu menjembatani semua potensi umat yang ada itu. Sudah lumayan itu. Apalagi kalau kita sudah menjadi pemimpin bangsa, negarawan, itu sudah mampu mempersatukan berbagai aliran yang ada. Sampai Nabi itu berkata, laisa minna man mata asobiyan, wa laisa minna man qatala fi asobiyatin. Bukan umatku yang mati karena golongan, berjuang karena golongan itu. Ini yang seharusnya kita miliki. Lah kita cuma bangga Nabi kita Nabi semesta itu. Nah, kalau kita ingin disegani oleh lawan, pertama tadi itu tinggalkan penyakit wahan. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi umat yang kuat, yang kokoh, marilah kita ini berpola pikir ya kesemestaan, jangan golongan. Sekarang itu sering kita dengar sedikit-sedikit laisa minna. Oh, apa laisa minna? Lalu kalau bukan laisa minna, ya minhum. Laisa minna itu bukan kelompok kita gitu loh. Nabi kan tidak pernah seperti itu. Soal kita NU, soal kita Muhammadiyah itu kesenangan kita pilih organisasi. Tapi mereka itu kan orang beriman, orang Islam. Jangankan orang Islam, yang non-Islam itu loh kita disuruh dekat. Masih ingat pilar persatuan yang diajarkan oleh Al-Quran kita ini? Kepada non-Muslim saja ya. Nabi itu dididik oleh Allah, katakan Muhammad kepada mereka, Qul ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Ahli kitab itu kan Yahudi Nasrani. Allah tidak ngajari Qul ya Yahudi ya Nasrani, hei wong Yahudi wong Nasrani. Enggak. Didahulukan persamaan, hei orang yang dapat kitab, katum Taurat, dapat Injil, kami dapat Quran, sama dari Allah. Gitu loh. Nah kita ini sesama muslim kongkon ngomong lakum ra'yukum wali ra'yi, ngono kuwi suwangel iki. Bagimu pendapat kamu, bagiku pendapatku. Kan enak. Kayak soal fikih. Mulai kita itu lahir sampai meh mati itu loh. Cek krungu soal tahlilan, soal kunut subuh. Masya Allah itu. Sayang ya, waktunya kok cepet banget itu. Saya belum sempat membahas yang terakhir itu. Ya, kesimpulannya gini. Bukti kalau kita cinta Allah, rajin mengikuti Nabi. Apanya yang kita ikuti? Ya kelebihan-kelebihan yang dibuat Nabi, yang diberikan Allah pada Nabi ini
kita upayakan juga kita terima dalam batas kita bukan sebagai Rasul, sebagai utusan Allah itu. Seperti yang terakhir tadi, pola pikir jangan golongan, minimal ya umat lah sudah. Kalau golongan itu selalu ribut, tidak pernah bisa ketemu, dan orang luar selalu berusaha kita itu dibuat tidak bisa bersatu bertemu. Karena ngerti kalau orang Islam itu sudah bersatu rusak semua. Nah kalau ingin bersatu dahulukan persamaan. Kemudian setelah didahulukan persamaan, pandang orang lain itu dengan ainur ridho, pandangan yang positif, jangan pandangan yang negatif. Kita harus menjadi orang yang pemaaf. Itu ajaran dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita bisa nyambung apa yang kita kaji malam ini. Semakin kita mengenali kelebihan Nabi, semakin kita cinta kepadanya, kita akan banyak bersolawat kepadanya, dan kita akan banyak melakukan hal-hal seperti yang oleh Nabi dilakukan itu, terutama di bidang sholat, dan menjadi orang yang bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana